Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ana Awalia Yuni Pujastuti. Pada kali ini kita akan belajar tentang IPA. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem gerak. Pernahkah kalian berpikir kenapa benda itu bisa bergerak? Lalu bagaimana benda itu dapat bergerak? Apa yang mempengaruhinya? Nah, benda dapat bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Nah, kita bisa lihat pada animasi berikut ini. Ada seorang laki-laki yang menaiki sepeda. Nah, dari titik awal dia berpindah ke titik akhir. Nah, benda itu bergerak akan melalui suatu lintasan. Nah, lintasannya itu ada 3 macam, yaitu lurus, melingkar atau parabola, dan tidak beraturan. Nah, kita akan mempelajari tentang lintasan lurus. Untuk lintasan lurus itu atau gerak lurus itu ada 2, dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, atau kita sebut dengan GLBB dan GLB. Nah, ini gambar di samping itu termasuk percobaan gerak lurus beraturan yang kita sebut dengan ticker timer. Nah, untuk besaran yang dimaksud, kalian harus mengetahui terlebih dahulu ya berbagai besaran yang terkait dengan gerak lurus beraturan. Nah, ada 4 macam, yaitu jarak atau kita simbolkan dengan S, terus perpindahan atau yang kita simbolkan dengan X, terus kelajuan dan kecepatan yang kita simbolkan dengan V. Nah, di sini ada sebuah soal. Ayo kita berhitung. Berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat berjalan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, sebelum kita bahas soal ini, apa sih jarak itu? Lalu apa perpindahan itu? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh kita. Jadi, tadi kita menempuh dari rumah ke sekolah dan sekolah ke rumah. Lalu untuk perpindahan itu apa? Perpindahan sendiri itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Nah, untuk di sini kita bisa lihat jarak atau S, jarak AB atau jarak rumah ke sekolah ditambah dengan jarak sekolah ke rumah atau kita simbolkan dengan BA. Nah, semisalkan kita setiap hari berangkat sekolah dengan jarak tempuh 2 km. Nah, kita ke sekolah, dari rumah ke sekolah 2 km. Ditambah dengan kita pulang ke sekolah itu pulang dari sekolah ke rumah itu 2 km. Jadi hasilnya menjadi 4 km. Nah, untuk perpindahannya sendiri, kenapa kok 0 km? Nah, di sini kita bisa lihat perpindahan atau X itu perpindahan A ke B. A kita simbolkan rumah, B kita simbolkan sekolah. Nah, jika perpindahannya A, B itu 1 km, kita misalkan 1 km saja ya, yang mudah. Terus B ke A itu 1 km, jadi hasilnya 0 km. Nah, selanjutnya tadi kan sudah kita bahas 2 besaran, yaitu jarak sama perpindahan. Kita lanjut ke besaran kelajuan. Apa sih kelajuan itu? Nah, pada gambar di samping kalian bisa lihat tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan yang mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Nah, kelajuan itu sendiri yaitu kemampuan seorang atlet dalam menempuh jarak atau S tertentu dalam setiap waktunya atau T. T kita sebut dengan waktu itu T ya. Kita simbolkan dengan T. Biasanya waktu itu sekon.
Dalam detik itu kita nama lainnya itu sekon, ya. Jadi rumusnya sendiri untuk kelajuan V sama dengan S per T. Nah, jika seorang atlet itu menempuh jarak sejauh 30 meter, S dibagi dengan 6 sekon T, jadi hasilnya untuk kelajuan V-nya sendiri yaitu 5 meter. Nah, untuk kelajuan itu biasanya satuannya meter per sekon, karena tadi S sendiri itu jaraknya meter dan T itu waktu atau sekon, satuannya S. Jadi kelajuan sendiri satuannya meter per sekon. Selanjutnya ada besaran pada gerak lurus, yaitu kecepatan. Nah, kecepatan sendiri itu mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu atau T. Nah, pada gambar di samping itu kalian bisa melihat sebuah mobil yang ada GPS-nya atau Global Position System yang kita sering sebut dengan GPS. Nah, GPS itu fungsinya untuk menginformasi di mana posisi kita, arah kita, waktu kita, kecepatan kita secara akurat. Nah, untuk kecepatan sendiri itu sama ya sama kelajuan, jadi kita simbolkan dengan V kecil. V sama dengan delta X per T. Delta X itu selisih antara perpindahannya. Semisal perpindahan jaraknya, semisal kalian pergi ke sekolah, kalian dari rumah ke sekolah itu jaraknya 30. Nah, kamu mau ke rumah teman kamu, jaraknya dari sekolah 20. Jadi selisihnya jarak antara rumah ke sekolah 30 dikurangi dengan jarak sekolah ke rumah temanmu yaitu 20. Jadi selisihnya atau delta X-nya itu 30 dikurangi dengan 20, jadi 10 meter. Nah, seperti itu. Dengan waktu tempuh semisal 15 menit. Jadi 10 dibagi 15 menit seperti itu. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk selanjutnya. Kalian materi yang tadi saya jelaskan ini dapat berhubungan dengan materi gerak beraturan berubah GRBB. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.